Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Mari kita mulai ibadah kita, ibadah gabungan PWDK dan PWKW 9 Juli pada hari ini. Mari kita mulai dengan mengangkat satu pujian, Ku Bersyukur Bapa. Melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Dari pagi hingga malam hari ini kami tetap menemukan keadaan selamat.
Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah gabungan PWDK dan PWKW. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyambut dan melanjutkan ibadah kita dengan satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita akan menyanyikan 2 kali. Seperti pujian kita pada malam hari ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mari kita akan membaca puji dan janji hari ini Kamis 9 Juli, di mana terdapat dalam Mazmur 91 ayat 9. Tuhan ialah tempat perlindunganmu, dan 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Sebelum mendengarkan firman, kita akan angkat pujian, Aku datang dan ku bersujud.
Firman Tuhan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Edi Cahyana MTH. Selamat malam Bapak Ibu PWDK dan PPKW yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam ibadah bersama PBKW dan PWDK pada hari ini. Dan kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama bersekutu dari tempat kita masing-masing. Kiranya persekutuan ini membangkitkan semangat dan sukacita bagi kita dan terus menaruh pengharapan kepada Tuhan yang adalah pelindung kita. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita satukan hati. Terpujilah namamu ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami bersama-sama akan menerima firman Tuhan. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi ia boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami yang bertumbuh dan berbuah, yang berguna bagi kehidupan kami, keluarga kami, dan juga orang di sekitar kami. Berfirmanlah kepada kami saat ini ya Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian PWDK dan PBKW, firman Tuhan pada hari ini saya ambil berdasarkan pembacaan kita dari Puji dan Janji. Yang pertama Mazmur 91 ayat yang ke-9. Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Dan yang kedua 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah semua orang yang mendengar firman ini dan juga memeliharanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, judul kita dari kedua teks ini saya ambil adalah Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku. The Lord is my refuge. The Lord is my refuge. Bapak Ibu Saudara, pemazmur dalam bacaan kita hari ini mengajak kepada kita untuk menempatkan Tuhan dalam huruf besar yang artinya Yahweh itu sebagai tempat perlindungan kita. Bukan berarti kalau kita mengatakan Tuhan atau menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, bukan berarti Tuhan adalah satpam atau bodyguard yang senantiasa akan berjalan di depan dan atau di belakang kita. Tuhan bukan satpam dan Tuhan bukan bodyguard kita. Kalau Anda berpikir Tuhan itu seperti satpam atau bodyguard, itu keliru besar. Ia adalah Tuhan kita, Allah kita. Lalu kenapa pemazmur mengajak kita untuk menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan? Maksudnya adalah kita mesti selalu bergantung kepadanya sebab Ia adalah Maha Kuasa dan Pencipta segala yang ada. Ia berkuasa atas segalanya. Semua ciptaannya takut dan hormat kepadanya. Demikian juga halnya kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh tangannya mesti juga takut dan hormat kepada Pencipta kita. Bergantung kepada Sang Pencipta itu artinya kita dapat mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita semata. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita semata, tetapi kita bergantung kepada Sang Pencipta. Marilah kita cermati ayat ini lebih lengkap Bapak Ibu. Saya baca lebih lengkap ayat ini berbunyi begini. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu,
malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Mazmur 91 ayat 9 sampai 10. Nah, ketika saya mengecek dalam versi bahasa Inggrisnya ternyata lebih mudah untuk dipahami Bapak Ibu. Begini bunyinya. If you say, "The Lord is my refuge," and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. Yang saya terjemahkan begini, jika kamu berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku, dan kamu menjadikan yang maha tinggi tempat kediamanmu, tidak ada bahaya yang akan mendekatimu dan tidak ada bencana yang akan mendekat ke kemahmu atau ke rumahmu. Dengan demikian yang dimaksud oleh pemazmur adalah bahwa ia mau menuntun kita kepada sebuah pemahaman dan untuk mengambil sebuah keputusan atau tindakan menempatkan Tuhan sebagai perlindungan kita. Maka kita akan senantiasa dalam keadaan aman dan nyaman. Sekali lagi, ini bukan berarti Tuhan itu satpam atau bodyguard, melainkan Tuhan menjadi Allah bagi kita dan kita menjadi umatnya yang selalu mengandalkan Dia dalam segala perjuangan kita menghadapi musuh, menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan. Kalau kita lanjutkan apa yang dikatakan pemazmur, teks ini sebenarnya sangat menarik Bapak Ibu. Saya akan membacanya lebih lanjut sedikit ya. Kalau kita lanjutkan maka kita dapat memahami bahwa Tuhan yang mengutus para malaikatnya itu yang menjaga kita. Kalau Tuhan dikatakan perlindungan kita, Tuhan itu mengutus malaikatnya kepada kita dan menjaga kita. Dikatakan oleh ayat selanjutnya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Mazmur 91 ayat 11 sampai 13. Bapak Ibu saudara-saudara, jika Tuhan yang berkuasa atas segalanya itu menjaga dan melindungi kita dengan malaikat-malaikatnya, lalu kenapa kita harus takut dan gentar akan segala musuh yang kita hadapi, akan segala masalah yang kita hadapi, akan segala tantangan dan rintangan kehidupan ini? Orang yang percaya kepada Tuhan pasti tidak akan takut. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan akan melewati hari-harinya dengan pasti dan selamat. Itu diberikan ungkapan metafor. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Ya, kamu akan mengalahkan singa dan kobra dan membuat tak berdaya anak singa dan ular. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah juga yang ditegaskan oleh Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 12, bacaan atau ayat kita yang kedua. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Bertindak dengan penuh keberanian. Di sini Paulus bersaksi sesungguhnya tentang pengalamannya sendiri. Ketika ia bergantung kepada Tuhan dengan sungguh dan sepenuh hati, maka apapun tantangan, rintangan yang membahayakan nyawanya sekalipun, ia tidak pernah gentar dan takut. Paulus selalu bertindak berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus yang membangkitkan keberanian di dalam dirinya. Jika dibandingkan dengan pengalaman pemazmur dan Paulus, Bapak Ibu, pasti pengalaman hidup kita dalam menghadapi masalah, tantangan dan rintangan tidak sehebat pengalaman mereka, bukan? Meskipun demikian, seringkali kita malah bersikap sebaliknya, yakni kita begitu mudah menyerah.
Kita begitu mudah takluk, kita begitu mudah menjadi kalah. Ketakutan untuk melangkah selalu menghantui kita dan akhirnya kita menyerah. Dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah COVID-19 ini Bapak Ibu, pertanyaannya datang kepada kita dalam renungan kita malam hari ini adalah, apakah kita sudah menempatkan Tuhan, yaitu Yahweh, sebagai tempat perlindungan kita? Biasanya kita menjawab dengan sudah, saya sudah. Dengan begitu gampang. Kalau begitu sekarang saudara, pertanyaannya saya ubah sedikit menjadi, di masa sulit karena pandemi COVID ini, apakah saudara masih menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan saudara? Apakah saudara merasakan rasa aman? Apakah wabah penyakit dan kekurangan makan tidak menghampiri rumah saudara? Menghampiri keluarga saudara? Apakah upaya saudara telah mentok? Kalau orang Bali bilang sumesing ada ulah-ulahan lagi gitu, tidak ada wenten ulah-ulahan malih, tidak ada lagi yang bisa diupayakan. Mungkin ini adalah salah satu cara Tuhan Bapak Ibu untuk membuat kita benar-benar bergantung kepadanya. Cara Tuhan, kita mesti bisa melihat ini. Bukan hanya kepada apa yang kita punya, kita bergantung Bapak Ibu. Karena kalau kita bergantung kepada apa yang kita punya, dalam segala keadaan dan situasi, kita tidak akan bisa tetap bertahan. Karena itu bergantunglah dalam segala keadaan dan situasi kepada Tuhan. Sebab dialah perlindungan kita, tempat perlindungan kita, termasuk dari wabah COVID-19 ini. God is my refuge. The Lord is my refuge. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Karena itu segala sesuatu akan bisa kita lalui bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, terutama sebagai kepala rumah tangga ataupun ibu rumah tangga yang mengatur segala akselerasi perekonomian dalam keluarga dan juga pekerjaan dalam kehidupan kita. Semoga kita bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita, kepada tangan kita. Tuhan memampukan saudara untuk tetap melangkah ke depan. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta. Kita akan melakukan persembahan, di mana persembahan kita akan kumpulkan pada hari Minggu, akan dibawakan ke persada oleh keluarga masing-masing. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Niketut Suratniati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita datang kepada Tuhan dengan kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Allah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang selalu setia, memelihara dan memberkati kami umat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya dapat termeterai dalam hati kami dan kami boleh mampu melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menolong dan menopang akan hidup kami. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh program-program Jemaat Dianapura. Baik itu program dari kategorial, kaum ibu, kaum bapak, sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum warga senior, dan persekutuan doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang akan kami rencanakan untuk kedepannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan,
kami khusus berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh, mereka boleh sehat, dan mereka boleh kuat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Khusus kami berdoa pada malam hari ini buat suami dari saudara kami, Ibu Endang, yang akan menjalankan operasi pada hari ini. Bila Tuhan, Engkau menjamah tangan para medis, Engkau memberkati Tuhan, obat-obatan yang akan dipakai Tuhan, sehingga operasi dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, karena Engkaulah dokter di atas segala dokter. Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa bagi sidang sinode yang rencananya akan dilaksanakan bulan depan. Kiranya Roh-Mu hadir Bapa, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar untuk keberlangsungan gereja-gereja-Mu di Pulau Bali ini. Dan GKPB boleh memilih pemimpin yang terbaik, yang benar-benar memiliki hati yang melayani dan mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, segala sesuatunya bila Engkau mempersiapkan sehingga pemimpin-pemimpin kami itu adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa buat persiapan prasidang PWDK. Ya Bapa, kiranya Tuhan hadir dan memberi hikmat sehingga dapat berjalan dengan baik pula, untuk meningkatkan pelayanan dan kesaksian dimanapun kami ada dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi persekutuan kaum Bapak di Anapura. Kiranya Tuhan juga memberkati akan segala program-program yang sudah direncanakan Bapa, sehingga semua program dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk virus corona Bapa, yang saat sekarang ini Tuhan mewabah di seluruh dunia. Bapa, kami mohon uluran tangan kasih-Mu Bapa, sehingga semua virus ini Tuhan dapat dimusnahkan di muka bumi ini. Dan kami, anak-anak-Mu di seluruh bumi, di seluruh dunia ini Tuhan, dapat bangkit kembali Tuhan. Perekonomian kami dapat bangkit, bahkan kehidupan kami Tuhan boleh berjalan dengan normal kembali oleh tangan kuasa dan pertolongan-Mu yang senantiasa ada di setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, segala virus-virus corona yang ingin menghancurkan bumi ini Tuhan, kami ikat, kami patahkan dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah virus itu musnah oleh karena pertolongan-Mu adanya. Terima kasih Bapa. Berkati juga kami Jemaat di Anapura Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, Bapa Engkau memberkati kami keluarga lepas keluarga Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan senantiasa, kami boleh diberkati akan setiap kegiatan kami, akan setiap pekerjaan kami Tuhan, karena kami hanya memiliki pengharapan, adalah pengharapan yang sejati, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sumber dari segala sumber berkat. Terima kasih Bapa di surga, dan akhirnya kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Bapa, berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo beserta jajarannya Bapa. Di masa pandemi ini Tuhan, bila juga Engkau yang memakai Bapak Presiden kami Tuhan, sehingga di dalam Dia mengambil keputusan-keputusan Tuhan, itu merupakan keputusan untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Paham-paham radikal, paham-paham intoleran, paham-paham ISIS yang berusaha untuk memecah belah atau mengadu domba di antara umat beragama, semuanya itu Tuhan kami ikat, kami patahkan, bahkan musnah dan hancur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera, hidup berdampingan satu dengan yang lain dengan tuntunan tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga.
Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami membawa persembahan kami ini Tuhan, juga Kau memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan-tangan yang telah memberikan Bapa, juga Kau memberkati dia Tuhan. Berkati kami masing-masing, sehingga kami boleh mempergunakan berkat yang telah Kau percayakan kepada kami untuk hal-hal yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan demikianlah seluruh permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur pada malam hari ini. Haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk doa yang telah dibawakan oleh Bu Ketut. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan lagu penutup Lingkupiku. Kita akan menyanyikan 2 kali. Memasuki doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya kami dapat selesaikan dengan keadaan selamat. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari saat ini kekal sama selama-lamanya. Amin. Shalom bagimu, shalom bagimu, shalom, shalom, shalom bagimu, shalom bagimu, Demikian ibadah gabungan kita pada malam hari ini. Dan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Selamat malam dan terima kasih.